Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Kresno Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 5 April 2024. Kita udah dapat beberapa data di perdagangan kemarin ya. Kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin kita ada beberapa rilis data terkait dengan data ekspor import Amerika Serikat, kemudian juga ada trade balance dan juga initial jobless claim. Teman-teman, ekspor import kemarin lumayan ya strong ya, masih sangat bagus. Teman-teman, ekspor Amerika masih bagus, importnya lebih banyak daripada ekspornya. Kalau kita lihat dari initial jobless claim, ternyata pengangguran itu mengalami peningkatan, teman-teman. Kemudian dari trade balance ya overall masih cukup stabil lah buat Amerika. Terus dari pergerakan market kemarin di XY ada sedikit koreksi ya. Kalau kita lihat dari indeks dolar ya turun sedikit teman-teman, tapi nggak terlalu signifikan disebabkan mungkin karena rilis data yang tidak terlalu positif buat US. Dan di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa data lagi teman-teman terkait dengan non-farm payroll dari Amerika Serikat, kemudian juga ada employment ya, unemployment rate teman-teman, dan juga ada member dari FOMC yaitu Bowman itu akan speech di perdagangan hari ini. Jadi waspada selalu dengan volatilitas yang berpeluang terjadi pada market. Itu teman-teman. Kemudian Fed balance sheet juga kita udah rilis tadi pagi ya, yang hasilnya adalah terjadi penurunan. Ini bagus buat peredaran uang yang semakin lama masih semakin menurun teman-teman, yang harusnya sih memberikan impact terhadap inflasi. Nah, sekilas info aja, meskipun mungkin nggak akan berkaitan sama kripto, teman-teman. Jadi, Timur Tengah bergejolak lagi ya. Israel dikabarkan khawatir dengan potensial serangan nih, balasan rudal dari Iran, yang mana para pemimpin Iran menjanjikan respon terhadap serangan yang menewaskan anggota IRGC dengan serangan dengan kekuatan yang sama. Jadi, bergejolak kembali dan sepertinya ya perdamaian masih belum ya mendapatkan kata sepakat. Teman-teman, kedepannya apakah ini berpengaruh sama kripto apa enggak ya itu belum tentu teman-teman, tapi kalau ini meluas ya bisa jadi negara-negara di bagian Timur Tengah untuk adopsi kriptonya akan berpeluang terhambat teman-teman, karena ada situasi yang masih perang seperti ini. Kemudian dari beberapa sentimen yang ada pada market, teman-teman, this miner says Wall Street Bank want to buy Bitcoin ya. Jadi ini merupakan salah satu berita yang bagus teman-teman. Ada penambang, ada miners dari Bitcoin yang kabarnya ingin membeli Bitcoin, dan ini akan menjadi tanda-tanda yang bagus untuk pengurangan pasokan Bitcoin ke depannya. Ya, halving tinggal beberapa hari lagi nih, paling 15 hari lagi ya teman-teman. Diprediksi tanggal 20 April, dan sepertinya reward dari para miners akan berkurang teman-teman. Nah, berkurangnya reward plus lagi banyak exchange dan juga ya institusi besar ya yang hold Bitcoin teman-teman sebagai reserve mereka, sebagai dana lindung nilai gitu, aset lindung nilai, yang bikin peredaran Bitcoin semakin lama sebenarnya semakin menurun teman-teman. Dan ini tentunya berkorelasi positif terhadap harga Bitcoin ya, dimana semakin langka Bitcoin yang ada di market, maka itu akan menjadi positif news. Dan juga dengan masuknya produk ETF Bitcoin yang kemarin sudah di-approve, ini bikin banyak orang semakin banyak lagi dalam hal akumulasinya ya terhadap aset kripto yang paling populer ini, yaitu Bitcoin teman-teman. Dan beberapa perusahaan besar kemarin sudah melakukan akumulasi kembali. Teman-teman, ada BlackRock Fidelity ya yang masih terus aktif dalam hal akumulasi Bitcoin mereka. Dan sementara jumlah institusi terbesar saat ini ya masih dipegang oleh Grayscale dengan produknya Grayscale Bitcoin Trust teman-teman, dengan kepemilikan sampai 22,2 miliar US dollar teman-teman, dan disusul oleh BlackRock dan Fidelity di peringkat kedua dan ketiga. Sisanya baru ya kecil teman-teman. Itu sementara ini menjadi salah satu berita yang bagus. Kemarin juga ada DWF Ventures. Ini kayak ngasih perspektif berbeda terhadap meme token.
Ya, dari perspektif usaha tradisional, meme token selalu dianggap sebagai permainan non fundamental. Artinya ya salah satu aset yang tidak punya fundamental. Namun pasar telah membuktikan kekuatan middle share-nya. Teman-teman, di mana beberapa project meme coin justru membuat all time high baru ya di saat banyak kripto dengan narasi yang bagus-bagus belum naik, teman-teman. Meme token justru ya bisa dibilang mencuat ya, harganya sudah melambung tinggi. Dan DWF Venture melihat bahwa ini sebuah potensial, teman-teman. Sebuah potensial di mana ya di market kripto apapun bisa terjadi, even sebuah project dengan fundamental yang buruk pun juga masih punya peluang. Ini menunjukkan bahwa market kripto sangat-sangat dinamis, kemudian sangat-sangat merata ya, tidak peduli mereka dibikin dengan serius atau tidak, teman-teman, tapi semuanya punya peluang untuk mengalami kenaikan. Itu sih sepertinya DWF Ventures ini bakalan invest lagi di banyak project-project meme token lainnya ya. Kemudian teman-teman, ini ada berita atau ada statistik dari Keiko terkait dengan altcoin correlation with Bitcoin. Ya, jadi ini adalah korelasi antara Bitcoin sama altcoin. Jadi keterkaitannya gimana nih? Kalau kita lihat dari statistiknya, overall ini menurun ya. Yang berarti dari tahun 2022, 2023 sampai 2024, korelasi antara Bitcoin dan altcoin itu semakin menurun, semakin jauh, teman-teman. Yang berarti ketika Bitcoin rally, itu belum tentu altcoinnya rally. Dan ketika Bitcoinnya turun, belum tentu altcoinnya turun. Jadi semakin renggang. Kayaknya sih semakin lama, semakin besar market cap-nya, ini bakalan semakin merenggang jauh. Yang berarti adalah kedepannya ada kemungkinan nih, teman-teman. Ketika Bitcoinnya naik, belum tentu altcoinnya juga ikutan naik. Bisa jadi semuanya akan menyebar ya ke beberapa sektor market, teman-teman. Sehingga ini tentunya bisa menghadirkan peluang bagi teman-teman yang suka trading. Buat teman-teman yang mungkin udah tidak asing sama trading, mungkin pernah trading di saham, pasti tahu ya di saham itu kan ada beberapa sektor, teman-teman. Nah, kurang lebih bakalan seperti itu ya. Mungkin sektor RWA naiknya bisa sewaktu-waktu, ada siklusnya gitu, teman-teman. Setelah sektor RWA mungkin ada meme token atau apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu peluang buat market nih kalau seandainya korelasi ini semakin lama semakin renggang. Jadi nggak perlu nunggu 4 tahun sekali ada Bitcoin halving baru naik ya. Tuh. Kemudian teman-teman, ini berita terkait dengan Apple yang dikabarkan bakalan melakukan explore tentang robotik potensial ya. Ini bisa jadi menjadi salah satu berita yang bagus juga, di mana Apple kan saat ini merupakan salah satu perusahaan elektronik ya, software, hardware yang paling besar lah bisa dibilang, teman-teman. Nah, sekarang mereka mau explore tentang dunia robotik. Wah, siap-siap nih project-project mana di market crypto yang bakalan kerjasama sama Apple. Render udah pasti kerjasama. Tapi ada peluang, teman-teman, karena biasanya sih di market yang berbasiskan dengan AI itu ada AGIX ya, SingularityNet yang udah punya project robot juga, teman-teman. Siapa tahu itu diajak kolaborasi. Tapi ini belum ada berita resmi sih, itu cuma asumsi saja, teman-teman. Jadi ini berita yang bagus untuk Apple, semoga bisa terjadi peningkatan yang lebih baik ya. Kemudian dikabarkan Coinbase itu sudah mendapatkan semacam regulasi license ya dari Kanada, teman-teman. Kanada ini salah satu negara yang sangat ketat mengatur regulasi kripto. Sangat-sangat ketat ya. Banyak sudah yang mundur dari Kanada, dari market Kanada karena regulasinya itu sangat-sangat parah, teman-teman, bisa dibilang kayak gitu. Dan ya sekarang Coinbase dikabarkan sudah bisa menjadi mendapatkan semacam payung hukumnya di sana, teman-teman, tapi hanya di beberapa wilayah saja, belum di seluruh Kanada. Jadi sifatnya ini masih sangat-sangat limit, teman-teman, sangat-sangat terbatas ya buat investasi kripto di negara Kanada. Tapi Coinbase sudah mampu melakukan penetrasi, ini berarti berita yang bagus. Kemarin juga cukup ramai ada berita terkait dengan Ripple yang dikabarkan akan meluncurkan produk stablecoin. Launching stablecoin yang dipeg 1:1 dengan USD, teman-teman. Dan ini bakalan menjadi salah satu berita yang kuat untuk Ripple ya. Ripple salah satu project dengan narasi CBDC yang boleh teman-teman pantau.
teman-teman. Jadi bakalan meluncurkan stablecoin juga, teman-teman. Ya, Ripple developer behind XRP Ledger, enter stablecoin Frey versus Tether USDC. Oke, ini bisa menjadi salah satu pertarungan lebih lanjut ya terkait dengan proyek-proyek berbasiskan dengan stablecoin. Ya, yang memang didominasi oleh Tether, kemudian juga ada Circle, teman-teman, dan Ripple sepertinya akan masuk menjadi penantang baru. Ya, Ripple ini digadang-gadang karena dia banyak kerjasama sama perbankan, itu bisa menjadi salah satu proyek dengan narasi CBDC yang boleh teman-teman pantau. Itu dari Ripple. Lalu Morgan Stanley dikabarkan akan menjadi first Bitcoin ETF bank. Wow, ini berita yang bagus ya. Morgan Stanley ini by the way udah kerjasama juga sama Ondo Finance dalam hal penyediaan RWA. Jadi bukan bank yang sangat-sangat apa ya namanya anti sama kripto teman-teman, melainkan mereka cukup mensupport ya. Itu. Jadi Morgan Stanley dikabarkan bakalan menjadi salah satu penyimpanan kripto ya, khususnya Bitcoin teman-teman, dengan bank yang menyediakan Bitcoin ETF kepada para nasabahnya. Jadi ini juga menjadi salah satu berita yang bagus buat adopsi kripto ke depannya. Kemudian dilansir dari Coin Thermal terkait dengan volume perdagangan yang terjadi di platform derivatif Pendle. Nah, Pendle ini adalah salah satu DEX, teman-teman, di mana teman-teman bisa melakukan futures trading ya, tapi yang sifatnya decentralized. Saat ini mengalami lonjakan dari sisi volume perdagangan, teman-teman. Jadi banyak nih orang-orang yang trading di Pendle dan ini bikin statistiknya positif semua ya, kenaikan volumenya rata-rata sampai 100%, teman-teman, dalam 30 hari terakhir. Kemudian juga fee-nya pun untuk keuntungannya ya, karena trading volume-nya tinggi ya, Pendle dari developernya juga dapat fee yang cukup besar, teman-teman. Jadi ini salah satu project yang menarik buat teman-teman pantau. Pendle. Oke. Next kita akan lihat gimana secara teknikal buat Bitcoin. Bitcoin di perdagangan kemarin ada sedikit kenaikan, teman-teman. Dan proses kenaikan yang terjadi itu cukup bagus ya, volume perdagangan Bitcoin baik. Ya, meskipun smart money sebenarnya belum terlalu naik signifikan. Kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, kayak di time frame 4 jam, ini lebih jelas teman-teman. Kenaikan yang terjadi pada Bitcoin kemarin itu belum disupport oleh smart money-nya. Jadi bisa dibilang adalah sedikit retracement saja. Kalau menurut saya sih cukup wajar. Kenapa? Karena di time frame kecil, pergerakan Bitcoin ini ada potensial ya double top ya teman-teman. Double bottom ya teman-teman. Ada semacam pola double bottom kecil di sini di time frame 1 jamnya. Ya, dan kemudian pergerakan Bitcoin justru mengalami kenaikan setelah level tersebut, teman-teman. Dan ini harusnya sih sudah capai target. Ya, jadi dalam waktu pendek kemarin itu memang ada kenaikan pada Bitcoin, tapi belum tentu kenaikan tersebut akan tetap berlanjut, teman-teman. Nah, di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin terbilang masih cukup bagus. Belum ada indikasi pembalikan arah sih sebenarnya. Cuman kalau dari saya BTC dominance itu masih sangat kuat, bahkan menguat ya kemarin. Beberapa altcoin mungkin ada yang merah ya, padahal pergerakan dari Bitcoin-nya naik. Ya, kayak Litecoin kemarin merah, terus Solana juga masih dalam tekanan jual, dan juga beberapa altcoin belum terlalu signifikan nih teman-teman kenaikan yang terjadi. Ya, disebabkan karena market memang masih banyak yang fokus sama Bitcoin-nya. Jadi ingat yang tadi, Bitcoin itu makin lama makin tidak berkorelasi sama altcoin. Jadi seringkali nih altcoin-nya ditinggal sama Bitcoin. Wajar sih. Nah, kalau untuk pergerakan ke depannya, saya rasa Bitcoin masih dalam proses konsolidasi tampaknya teman-teman. Jadi saat ini kan dia masih sideways ya di range antara 73 sampai dengan $60 ini teman-teman. Jadi masih bakalan tektokan di level tersebut. Untuk area resistance minor kita juga bisa consider ini sebagai salah satu potensial ya level pergerakan Bitcoin ya teman-teman. Ada symmetrical triangle yang potensial tercipta teman-teman pada perdagangan Bitcoin kali ini. Jadi teman-teman bisa pantau nih kemana arah pergerakan Bitcoin dengan melihat ya di sini ya polanya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ada potensial memang Bitcoin ini masih bisa naik setidaknya sampai $70 something teman-teman. Jika ya trennya memang masih bakalan di bawah naik.
Jadi di level tersebut baru akan ada resistance minor lagi yang mungkin akan memberikan pressure pada pergerakan dari Bitcoin. Namun jika berhasil ditembus maka arah Bitcoin bakalan sangat bullish. Tapi kalau gagal kena rejection, siap-siap kita kena tes lagi teman-teman. Peluang next target ke level 65.000 ya. Kalau dijebol lagi ya udah kita bisa berpeluang balik ke 60.000. Jadi untuk saat ini ya volume masih cukup oke, namun smart money saya perhatikan kurang begitu terus ya, kurang begitu menarik. Ethereum juga kemarin nggak terlalu gimana-gimana teman-teman, tekanan jual juga masih cukup tinggi pada market Ethereum dan mayoritas altcoin ya. Jadi yang positif kemarin ya Bitcoin. Oke gitu aja buat pembahasan kali ini teman-teman. Jadi manfaatin kesempatan buat koleksi barang ya. Saya perhatikan banyak sekali altcoin yang menarik, yang udah menarik buat diakumulasi lagi. Teman-teman, ini Matic udah mulai menarik lagi buat teman-teman akumulasi. Terus juga ada Hedera Habar juga masih oke. Dia potensial untuk ngetes level support ya di kisaran 0,09 teman-teman, dan potensial cup and handle masih tercipta pada maksudnya ascending triangle ya. Ini dia lagi ngetes support dan potensial kenaikan lebih lanjut untuk Hedera juga masih akan menarik. Terus Algorand saya rasa juga menarik, dia lagi ngetes area support juga di kisaran 0,2, bisa dipantau juga. Manta boleh juga teman-teman, 2,6 dolar adalah area yang menarik buat akumulasi ya untuk Manta. WLD, nah ini WLD agak rap-rap cemas sih sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau akumulasi ya nggak masalah, karena ini token market cap-nya kecil, jadi ya sangat-sangat fluktuatif teman-teman. Ya itu sih paling beberapa altcoin yang sempat saya spill ya. Maybe altcoin yang lain bukan berarti jelek teman-teman, tapi bisa teman-teman pertimbangkan. Kalau teman-teman memang belum punya ide banyak ya bisa cek beberapa token yang sudah aku spill tadi. XRP narasi bagus ya, ada stablecoin yang akan luncur. Nggak tahu sih ini akan memberikan impact positif atau enggak pada XRP-nya, tapi ya masih melihat pergerakan XRP sebenarnya masih uptrend meskipun tidak terlalu signifikan naik. Oke gitu aja buat pembahasan Bitcoin dan beberapa altcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.